dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam spesial dialog dan dialog kami lanjutkan kembali. Pak Al, tadi Anda mengatakan bahwa pada tanggal 28 itu akan ada acara pendahulu. Ada pemuda yang akan kumpul di sana. Betul sekali. Ini apa sebetulnya tujuannya? Nah, karena yang akan berbicara tentang civilization, peradaban ini kan tidaklah lengkap. Bahkan kalau bisa lebih mungkin lebih penting pemuda juga harus kita libatkan lebih banyak. Jadi pemuda-pemuda pun akan berbicara, akan menyampaikan paparannya, pikirannya, idenya, diberikan kesempatan nanti. Diberikan kesempatannya. Mereka punya forum sendiri. Bukan cuma orang-orang tua saja ya. Yang para tokoh-tokoh nanti kita adakan alokasikan waktunya pada tanggal 29 dan 30. Jadi 60 dari kita, 40 dari berbagai negara di dunia setelah melalui seleksi yang sangat-sangat ketat. Nah, kita akan mendengarkan aspirasi, pandangan, serta pendapat, serta usul-usulan mereka. Tentunya terkait soal toleransi ini. Soal toleransi, keanekaragaman dan peradaban ini. Nah, nanti mereka akan bertemu lalu menghasilkan sesuatu yang akan disampaikan pada saat Global Forum itu nanti yang akan terjadi pada tanggal 29. Nah, jadi begitu kita mengharapkan peranan pemuda di situ. Artinya boleh dikatakan pemuda juga punya suara juga ini di forum yang kelasnya internasional. Betul sekali. Pak Yudi, ini menarik sekali sebetulnya kalau kita melihat bahwa pemuda pun dikasih kesempatan dalam forum ini. Apa yang Anda catat sebetulnya dari hal ini? Ya, pertama memang ada paradoks ya dari fenomena pemuda itu. Satu sisi kita lihat dengan terjadinya fenomena the breakdown of family life, sangat fragile kan kaum muda ini. Pemuda yang fragile itu biasanya mudah sekali dipersuasi oleh ideologi kekerasan, radikalisme, entah berapa banyak anak-anak muda itu Indonesia cerita pun yang kita alami terus reproduksi bagaimana menjadi korban, anak-anak muda jadi korban gerakan-gerakan radikalisme dan intoleransi ini kan cukup sangat rawan ya. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa pemuda itu juga satu agen sosial yang juga bisa melampaui keausan ataupun establishment yang menghambat proses dialog. Biasanya pemuda memiliki kesanggupan untuk menerobos batas-batas itu. Nah, saya kira dengan dialog dan encounter seperti ini kita ingin menguatkan bagaimana pemuda sebagai elemen of change, bagaimana pemuda di garda terdepan di dalam menerobos batas-batas hambatan di dalam globalisasi ini menuju pada pergaulan dunia yang di sisi lain juga jangan lupa juga bahwa pemuda adalah mereka yang akan menjalankan roda kehidupan ini di masa depan tentunya. Betul. Artinya suara mereka juga akan menjadi sangat signifikan untuk didengar. Seperti itu mungkin Pak Yudi. Betul. Jadi pemuda harus membawa satu visi tentang masa depan, satu visi masa depan kehidupan global yang jauh lebih baik ketimbang sekarang. Jadi saya kira itu. Tapi saya juga ingin mengingatkan soal lagi kenapa forum seperti ini penting. Lagi-lagi kita ini kan ada global paradox. Di satu sisi memang tendensi globalisasi ke arah apresiasi terhadap human right, demokrasi dan lain-lain menguat. Tapi di sisi lain memang tendensi pada political identity itu juga menguat luar biasa. Nah, dialog seperti ini saya kira kembali lagi ingin menguatkan bagaimana di satu sisi setiap orang memang ditakdirkan dengan identitas yang berbeda, tapi perbedaan ini tidak boleh menghambat kemungkinan untuk melakukan dialog yang melahirkan harmoni. Seperti pelangi ini warna-warni, tapi di bawah pelangi itu warna dasar kita satu, yaitu warna putih. Kita boleh etnisnya beda, agamanya beda, tapi sebenarnya di bawah permukaan ini kita dipersatukan oleh gagasan-gagasan cinta kasih dan kemanusiaan. Dan itu yang perlu disadari oleh semua orang sebetulnya. Forum-forum seperti ini bagaimana kita membuat perbedaan ini menjadi sesuatu pelangi yang indah. Dan yang memperkuat kemanusiaan. Pak Al, ini menarik sekali sebetulnya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yudi. Artinya sebetulnya pemuda ini punya peranan penting juga dalam forum ini. Nah, selain menyampaikan aspirasi mereka yang sudah mungkin diinventarisir atau mungkin diformulasikan pada tanggal 28 itu, apakah ada hal-hal lain yang juga bisa ada Mas. Libatkan. Jadi, betul sekali. Ini kalau bicara tentang pemuda nih ya, saya jadi bersemangat Pak Mas Rudi, Pak Yudi, karena kita juga pernah jadi pemuda kan ya. Sekarang juga masih terlihat muda. Paling tidak jiwanya muda Pak. Jadi ingin saya sampaikan terkait dengan pemuda tadi, bahwa di dalam UNOC ini ada 4 fokus yang akan dibahas nanti. Yang pertama, kita sudah bicara mengenai pemuda, tentang pemuda.
lalu kemudian mengenai pendidikan, lalu kemudian mengenai media, dan migrasi. Ya, mengenai migrasi. Nah, perpindahan. Perpindahan penduduk. Lalu mengenai pemuda ini, selain dari kita tadi mengalokasikan waktu forum khusus untuk pemuda pada tanggal 28, di breakout session juga ada sesi khusus yang membahas, yang memperbincangkan tentang peranan pemuda dalam kerangka peradaban dan keanekaragaman peradaban ini. Nah, jadi nanti sejumlah pembicara juga akan ada di situ. Ada beberapa breakout session yang akan membahas isu-isu yang saya sebutkan tadi. Nah, terkait dengan pemuda, tadi Pak Yudi juga sudah menyampaikan betapa pentingnya pemuda untuk masa depan bangsa dan negara kita serta dunia. Kita di Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mempunyai serangkaian program yang kalau boleh saya sampaikan, program yang sangat menyentuh kepada pemuda itu sendiri, bagaimana pemuda-pemuda Indonesia dan juga pemuda-pemuda di berbagai negara lain di dunia bisa saling mengadakan kontak, membina persahabatan satu sama lain, lalu dengan demikian mereka mempunyai suatu pemahaman yang lebih baik dari tadinya tidak atau belum mengetahui dengan baik. Cultural understanding gitu ya antara. Cultural understanding. Ada beberapa program yang pemerintah Indonesia selenggarakan. Ini perlu diketahui juga oleh pemirsa ini, Pak. Exactly. Kalau boleh nanti saya bisa menerangkan dengan jelaskan itu nanti Pak Rudi. Oke, nanti di segmen berikut nanti Pak Alden, Pak Yudi. Siap, makasih.